Semua berita tentang Paus Fransiskus ini. Buhana bangga-bangga. Pak, mobilku dipakai Paus Fransiskus, Pak. Karena dia beli nyontoh itu mungkin Pak Predi ya. Nyontoh Pak Predi Linda. Dibeli Scenic ya, Innova Scenic ya. Ternyata Paus Fransiskus pakai Innova Scenic juga, warnanya putih. Mungkin showroom yang jualan Scenic pasti lebih laris mungkin kali ini. Lalu Pak Jokowi nggak mau kalah. Akhirnya Pak Jokowi juga pakai Scenic ya, warna hitam ya. Ya, sekarang orang sedang membicarakan tentang Paus dalam kesederhanaan, dalam kasih. Oke, saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. YHS Church Surabaya 12 tahun anniversary, dan hari ini kita boleh merenungkan kembali pertolongan Tuhan itu. Tentang gereja, banyak orang pergi ke gereja, mencari gereja itu dengan macam-macam alasan. Ada yang ke gereja karena ingin bertumbuh, ingin mendapatkan pride, kebanggaan, ingin ini, ingin itu yang arahnya kepada diri sendiri. Sehingga saya lihat orang keluar masuk gereja dengan alasan saya tidak bertumbuh. Karena pujiannya nggak touching, nggak ngangkat, lagunya nggak enak, khotbahnya biasa, nggak pas buat saya, penyambut diaken, diakonesnya nggak ramah, pekerjanya skillnya kurang. Kita banyak dengar komplain yang model seperti ini. Tetapi setelah 12 tahun, seharusnya engkau ke gereja bukan ingin bertumbuh. Tetapi adakah orang yang mencari gereja karena ingin berbuah? Aku masuk gereja ini karena aku ingin melayani. Aku masuk gereja ini karena ingin memberkati. Ingin dipakai Tuhan di ladang pelayanan, berguna buat orang lain. Jika bicara bertumbuh, itu fokusnya pada diri sendiri. Aku. Namun ketika kita bicara tentang berbuah, itu memikirkan orang lain, memikirkan pekerjaan Tuhan. Stop fokus pada komplain yang menyenangkan diri sendiri. Tapi start jadi solusi gereja ini untuk pelayanan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, pahami bahwa gereja itu bukan tempat transaksional. Aku sudah membawa persembahan, persepuluhan, maka aku layak dapatkan servis yang terbaik, perhatian yang terbaik dari gereja ini. Gereja bukan tempat transaksi, tapi tempat kita alami hadirat Tuhan. Gereja YHS di sini bicara semua orang di sini itu penting dan bisa memiliki berperanan dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Nah, di momen 12 tahun anniversary gereja kita, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara 3 hal penting tentang gereja YHS. Yang pertama adalah hal yang penting di gereja ini itu kebenaran. Hal yang kedua, hal yang penting tentang gereja ini adalah kekeluargaan. Dan hal yang ketiga, hal yang penting tentang gereja ini adalah kasih. 12 tahun kita lewati, mari kita mau simak pesan untuk memasuki tahun ke-13 itu. Yang pertama, kebenaran.
Di Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata begini. Nyanyian siap. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, saudara, ini hal penting yang pertama, yaitu ditegakkannya kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran tidak memerdekakan kita. Ayat ini berkata kebenaran itu, kebenaran yang diketahui, itulah yang memerdekakan kita. Dan puji Tuhan saudara, di gereja ini kita sudah menegakkan 3 pilar kebenaran. Yang pertama, our Heavenly Father is Yahweh. Yahweh adalah Bapa di surga. Dulunya banyak orang berkata salah YHS. Kalau memberitakan Yahweh itu salah. Tapi sekarang kan semua orang sudah mengakui bahwa Bapa di surga itu namanya adalah Yahweh. Sudah nggak ada yang anggap salah lagi. Nah saudara-saudara, ini kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang kau ketahui memerdekakan. Sehingga kita tidak terjebak dalam penyembahan kepada si A. Kalau saudara amati ya di YouTube, di sosmed, itu debat itu terjadinya adalah antara Kristen dan Islam. Kenapa kok nggak ada ya Kristen dengan Hindu, Kristen dengan Konghucu, Kristen dengan Buddha, kok nggak ada? Kok Kristen dengan Islam? Islam lawan Hindu, Islam lawan Konghucu nggak ada. Pokoknya Kristen lawan Islam. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Yang salah siapa? Yang salah Kristen. Pinjam nama Tuhannya orang Muslim. Dengan alasan ini, akhirnya Kristen ikut menyembah Tuhan yang disebut oleh orang Muslim. Padahal Tuhannya ini sama Tuhannya ini itu beda. Katakan bersama saya, beda. Kalau seandainya orang Kristen sudah sadar, tahu kebenaran, tidak menyebut nama ini lagi, sudah nggak akan ada debat di sosmed. Nggak ada apologet Kristen lawan Islam, nggak ada. Karena sudah dewek-dewek. Karena Tuhannya namanya sama, Allah, maka Allah yang di Islam, Isa nggak mati. Kristen bilang mati. Ibrahim pergi ke Mekah. Bukan nggak pergi ke Mekah. Ibrahim nggak pernah ke Mekah. Jadi ribut karepe dewek gara-gara disamakan. Padahal beda ceritanya. Isanya iya dengan Isanya sini lain cerita, lain lahir, lain mati. Sini nggak mati, sini begini begitu. Nah sini mati. Nah kan kalau beda Tuhannya sudah selesai. Tapi kadang saya juga tersenyum sendiri. Karena apa saudara? Kalau nggak gitu kan nggak ada konten. Kalau nggak ada konten kan nggak ada uang AdSense. Jadi kadang-kadang ya saudara, saya kan melihatnya itu kan sudah sebagai kayak orang sepuh gitu ya, sudah malang melintang di dunia persilatan Kristen ini tahu saudara-saudara. Sehingga kadang saya tersenyum sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah mau pendek kata, sudah ini sendiri sudah nggak ada debat lagi. Surganya beda, cara masuk surganya beda. Kalau saudara diceritai surganya sini, wis nggak akan mau. Saudara ke situ nggak akan mau, beda sama sekali. Oke ya saudara, jadi kebenaran itu yang kita ketahui memerdekakan kita. Yang kedua, pilar yang ditegakkan adalah Jesus adalah pusat. Semua pelayanan kita, Yesus. Khotbah mesti harus ada Yesus. Kalau enggak semua tidak akan ada apa-apanya.
Semua perbuatan baik tanpa Yesus, nol. Tidak ada apa-apanya. Yesus pusatnya. Yang ketiga adalah gospel anugerah. Gospel of grace and truth. Nah, 3 pilar kebenaran ini tidak boleh digoyang oleh siapapun. Bahkan saya berbicara kepada generasi berikut, sudah tahu kalau saya nggak ada, supaya tidak boleh didoyongkan atau dirobohkan. Karena menegakkan 3 pilar ini sudah berdarah-darah saya. Serius berdarah-darah. Kalau disuruh ngulang gitu ya, belum tentu saya berkata ya Tuhan gitu ya. Tapi karena sudah saya pernah jalani, ya sudah, jangan sampai didoyongkan, dirobohkan. 3 pilar kebenaran Tuhan titipkan dalam hidup saya dan kita semua melalui gereja ini. Setuju katakan amin? Oke ya. Sekarang saudara, ketika membangun gereja, membangun sinode ini, di Mazmur 127 berkata begini. Nyanyian syarah dari Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerih lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dalam kesia-siaan. Harus ada Yahweh yang membangun. Kita diingatkan bahwa gereja ini ada karena Tuhan. Katakan amin. Rumah rohani saudara. Rumah tangga saudara ada juga Tuhan. Harus diakui itu. Dan ketika gereja ini dibangun karena Yahweh, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas. Dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya. Keren sekali ayat ini saudara. Kalau Tuhan yang membangun, alam maut tidak akan bisa menghancurkannya. Rumahmu dibangun oleh Tuhan, nggak akan bisa dihancurkan dalam nama Yesus. Gereja ini dibangun karena andalkan Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, maka tidak akan bisa dihancurkan. 12 tahun ini bukan karena kuat gagah manusia, namun semua karena anugerah tetap ada. Padahal gereja ini alami banyak badai. Pernah ditinggal banyak orang karena alasan mengajarkan nama Bapa. Berapa banyak yang pergi? Bahkan saya diancam sama orang. Pak Yusak itu suruh gereja supaya tetap sebut Allah. Kalau enggak, aku enggak mau ibadah lagi di sini. Dan orang itu sudah sumbang gereja 1 miliar. Lalu apakah saya kemudian goyah? Takut sama orang kaya? Enggak. Akhirnya saya tetap memperkenalkan nama Bapa. Dan orang itu pergi sampai sekarang. Ditukar dengan 1,1 atau 1, berapa gitu sudah. 1,3 rasanya. Tapi saya memilih tetap nama Bapa. Nah saudara-saudara, pernah ditinggal oleh orang-orang yang tetap menyembah Allah. Waktu saya ngajarkan Injil Anugerah, banyak yang meninggalkan kita. Dapat terpaan cerita-cerita negatif, cerita-cerita miring. Banyak yang pergi. Bukan hanya di kota ini, tetapi di kota-kota lain juga, saudara. Saya pernah, tahun berapa ya itu ya, saudara? 1.000 orang pergi dari gereja yang saya layani di Malang. Tahun 96 rasanya, saudara. 1.000 orang loh pergi. Gara-gara
satu dua hal. Ya, saya sebut tsunami gitu. Kalau gempa itu kan ada titik gempanya toh. Titik gempanya itu kan biasanya kan dalam toh. Lalu kan nggak ketok. Tapi kerusakannya itu gedung ini roboh, pusat gempanya berapa skala Richter. 1.000 orang pergi. Wah, sampai pelayannya nggak ada. Saya ambil dari Makassar, saya pasang di Malang. Tapi toh sekarang tetap diberkati jadi gereja besar di Malang. Jadi kalau sampai ada hari ini gereja YHS masih dipercaya Tuhan dengan ribuan jiwa yang masih kita layani, itu karena anugerah saja. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Kristus Tuhan kita. Nah saudara, hal vital di gereja itu sebenarnya bukan berapa banyak kursi yang dipenuhi jemaat, tapi berapa banyak jemaat yang dipenuhi hadirat Tuhan Yesus. Kerinduan saya adalah saudara yang melayani, yang beribadah di sini itu alami hadirat Tuhan. Jemaat diselamatkan, hidupnya diubahkan, alami pemulihan, itu yang terpenting. Saudara alami hadirat Tuhan di gereja ini, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Nah, apalagi di tahun ini akan kita selesaikan toh, sudah September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan lagi double portion of His presence. Mari kita mau sungguh-sungguh serius dengan kebenaran yang ditegakkan ini, yaitu apa? Utama adalah hadirat Tuhan, kebenaran itu. Don't let anyone be the cause why you leave church. They are not the reason why you go to church in the first place. Jangan biarkan siapapun menjadi penyebab mengapa kau tinggalkan gereja. Karena mereka bukan alasan utama mengapa kita pergi ke gereja ini. Saudara pergi ke gereja ini kan bukan karena orang itu. Lalu jangan sampai kau meninggalkan gereja karena orang itu. Saudara tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang plural ministry, bukan one man show. If being hurt by people in the church causes you to leave and stop going to church, then your faith was in people, not in God. Jika kita tersakiti oleh orang-orang di gereja dan menyebabkan kita pergi, berhenti dan meninggalkan gereja, iman kita bukan pada Tuhan, tapi pada manusia. Pahami kebenaran ini, saudara. Ini penting kebenaran ini. Saudara ada di gereja ini bukan karena saya, bukan karena siapapun, namun karena Tuhan Yesus nyuruh saudara ke sini. Katakan amin. Jadi, kalau kau mau pergi, jangan karena orang, tetapi Tuhan Yesus yang nyuruh kamu. Dapat mimpi kah, dapat suara kah? Karena kan saudara sudah 12 tahun itu sudah dewasa secara kerohanian. Engkau tidak mengikat pinggangmu sendiri lalu pergi sesukamu. Kalau 12 murid itu pilih enaknya, tidak ada yang mau ikut Yesus. Karena waktu itu ikut Yesus akeh enggak enak Tapi karena mereka sudah dewasa, mereka tidak mengikat pinggang sendiri lalu pergi kemana mereka mau. Tapi mereka berada di tempat yang Tuhan mau. Maka tantangan seperti apapun mereka hadapi. Jadi kalau dapatkan kebenaran ini jangan sepotong-sepotong. Kalau saudara bikin resep kue, lalu ada resep, masukkan 1 sendok makan gula, masukkan 2 sendok makan garam, masukkan 3 sendok makan tepung untuk bikin
masukkan telur dan lain sebagainya toh. Tapi jangan dipotong-potong kalimatnya. Kalau dipotong-potong, kebenaran jadi lucu, dijadikan ketertawaan orang. Bisa dilihat videonya. Masukkan 1 sendok makan gula. Ya, masukkan 2 sendok makan garam. Masukkan 3 sendok makan tepung. Mestinya betul toh, masukkan 1 sendok makan ini, tapi dipotong, masukkan 1 sendok makan tepung. Keliru jadinya. Saya mau sampaikan saudara bahwa kebenaran tidak boleh dipotong-potong. Nama Bapa di surga adalah Yahweh, Yesus yang utama, dan Injil anugerah yang dikumandangkan. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Kristus Tuhan kita. Itu yang terpenting di 12 tahun ini ya saudara. Yang kedua yaitu kekeluargaan. Terpenting kedua di gereja ini adalah kekeluargaan. Gereja bukan gedung event, di mana saudara hadir, di-entertain, dihibur, lihat pertunjukan ini itu, bagus, happy, selesai pulang. Tidak begitu. Gereja juga bukan rumah sakit yang saudara hadir saat butuh pertolongan. Datang cari kesembuhan, cari berkat, ketika sudah sembuh, pasti minta keluar dari rumah sakit. Masa ada yang mau tinggal di rumah sakit? Gereja bukan rumah sakit. Tapi gereja adalah rumah keluarga. Tempat kita menjadi diri kita sendiri apa adanya. Tempat kita belajar menjadi orang yang lebih baik. Dan saudara tahu, sebuah keluarga, sebuah rumah ada pemimpinnya. Semua rumah ada aturannya. Kita ada di sebuah rumah itu sudah ditempatkan Tuhan, bukan kebetulan. Kita ada di rumah rohani di gereja ini bukan kebetulan. Saudara punya keluarga di rumah pertama, rumah tangga. Kau punya ayah, kau punya anak, kau punya saudara yang semacam itu tidak pilihan saudara. Tetapi Tuhan menempatkanmu di sana. Nah begitu juga di rumah rohani, rumah kedua. Saudara berada di sini karena Tuhan yang menuntunmu. Bukan kebetulan. Saya punya rumah di desa sampai sekarang. Rumah saya di desa itu juga bukan rumah yang sempurna. Dulu sering undang teman-teman datang bermain ke rumah saya karena hampir 1000 meter. Jadi cukup besar untuk bermain. Saya bikin lapangan badminton 2. Jadi banyak orang datang, teman-teman sekolah, teman-teman tetangga, teman-teman kampung belakang itu pada bermain di situ. Sampai punya grup bulu tangkis, apa dulu namanya, PB Merpati atau apa begitu saudara. Nah, tapi saya juga kadang bermain ke rumah teman yang mungkin rumahnya lebih bagus, lebih besar. Tapi walaupun saya bermain ke rumah teman yang lebih bagus, lebih besar, saya pasti pulang ke rumah sendiri. Karena rumah bagus besar itu bukan rumah saya.
Saya punya rumah. Gitu. Nah sekarang saya kebanyakan tinggal di Malang. Di Malang saya ada rumah sekitar 1000-an juga. Di sebelah saya itu sedang membangun rumah gede, megah, keren. Tapi apakah saya lalu khawatir ketika anak-anak saya datang ke Malang malah gak ke rumah saya, malah pindah ke rumah tetangga? Kan tidak. Tidak khawatir sama sekali karena kita adalah keluarga. Katakan keluarga, 1, 2, 3. Begitu juga dengan rumah rohani ini. Ada gereja besar-besar di kota ini. Mau sebesar apa, semegah apa, ingat firman hari ini. Kita ini keluarga, ini rumah kita. Katakan bersama saya, ini rumahku, 1, 2, 3. Toleh kanan kiri, rumahmu juga. Iya, dan jemaat yang tertanam, yang merasakan gereja ini sebagai keluarga, tahu di mana rumahnya. Meskipun tidak segede rumah tetangga, meskipun masih ada di praksis ini rumah rohani kita beribadah. Church is not something you go to. It is a family you belong to. Gereja itu bukan tempat di mana engkau pergi, tetapi sebuah keluarga di mana engkau menjadi bagian di dalamnya. Ini kumpul keluarga. Katakan amin. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi merupakan keluarga rohani yang dibentuk oleh Kristus. Ini kumpulan keluarga kita. Kalau lebih kecil lagi ada family blessing. Ada family blessing. Saya rindukan juga supaya saudara semua tahun ke-12 menuju 13 itu saudara ikut punya family blessing. Pilihlah family blessing yang di dekat rumahmu. Di situ ada contoh-contoh family blessing ya saudara. Nah di sana ada FB itu. Ada Pak Lukas Awing, ada Ibu Sandra, ada Pak Bester Indra, ada Pak Ardi, ada Pak Suryanto. Di barat juga katanya ada Pak Budi Yosep, biasanya di sana ada ya. Lalu di Nginden juga ada ya. Nah saudara, atau saudara punya kerinduan, aku mau rumahku dipakai untuk family blessing, daftarkan ke pengurus di sini ya saudara. Jadi banyak orang bisa membangun house, tapi tidak bisa membangun home. Ketika saudara memahami gereja adalah keluarga, saya percaya gereja YS ini akan lebih berkembang lagi. Kita ini keluarga. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Kalau bicara tentang keluarga, di rumah ditegur itu biasa. Apabila ditegur oleh orang tua, itu biasa. Tandanya dikasihi, bukan ditegur lalu minggat. Bukan. Saya punya anak kalau ditegur paling mukanya asem, tapi kan enggak minggat. Ganti papa. Enggak tahu saudara. Di rumah ketika ditegur, dinasehati, terjadi gesekan, namanya juga rumah. Gak apa-apa. Di gereja ada gesekan departemen musik dengan multimedia, WL dengan pemusik, diaken full timer, itu biasa. Dan ditegur itu juga hal biasa. Senggol kanan kiri berkata, biasa tiba-tiba. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Karena kita ini keluarga, katakan amin. Suruh pergi kemana-mana, balik ke rumah
rohani ini. Amsal 27 ayat 17 berkata, Besi menajamkan besi, demikianlah seseorang dapat menajamkan sesamanya. gesekan dalam keluarga itu memproses pembentukan karakter kita menjadi lebih baik, lebih dewasa. Namanya keluarga, saudara. Saya akan putarkan video tentang keluarga, suami, istri, anak laki, anak perempuan. Kadang di keluarga itu ada yang istrinya dominan, istri berkuasa, atau anaknya nakal, atau anaknya bergurau, apa suka begini begitu. Coba saudara lihat gayanya bapak ini ketika istrinya berkuasa. Saudara lihat wajah istrinya dan wajah suaminya. Silakan. 来，吃点，纷争开始了。我炸！大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？你别笑，哎呦我的妈！最后转英语。 Saya kepengen saudara lihat sekali lagi, lihat khusus wajah bapaknya. Nah, 吃点，纷争开始了。我炸！大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？你别笑，哎呦我的妈！最后转英语。 Di video itu komentar-komentar di bawahnya saya baca. Ayah yang bijak membuat keluarga bahagia. Dad is doing everything to allow mom win. Ayah melakukan segala sesuatu mengizinkan mamanya menang. Pengertian. Ada yang komentar. Ayah mengajari anak lakinya gimana nanti punya istri. Melihat wajah pasrah sang ayah, Anda tahu bahwa ia telah mengalami kehidupan rumah tangga yang nyata. Anak lelaki selalu berkuasa dari saudara perempuannya. Seorang ibu punya hak mengajar kebaikan pada anak lelakinya. Seorang suami rela berkorban walau tersakiti untuk menjaga keutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Namanya keluarga, saudara. Ada bermain, bergurau, bercanda tawa. Dan kita ketemu yang model kayak begini. Begitu juga di rumah rohani, di keluarga YHS ini. Kita adalah keluarga. Welcome to the family. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir, saudara. Yang terpenting adalah kebenaran yang ditegakkan dengan 3 pilar tadi itu. Yang kedua adalah kekeluargaan. Kita ini keluarga, rumah rohani. Dan yang ketiga adalah love matters. Kasih yang terpenting. Gereja yang dibangun di atas dasar kasih dan adalah kumpulan keluarga yang dinyatakan itu kasih. Saya ini suka damai, teduh. Ada prinsip yang saya pegang. Kalau kau memburukkan orang di depan saya, sebenarnya kau yang buruk. Apalagi kalau menggebu-gebu, wah dengan segala macam memburuk-burukkan gitu, berarti dia yang buruk.
Tuhan dan istriku adalah saksiku bahwa aku bersih dari kebencian. Bu Hana tahu persis bahwa aku bersih dari kebencian. Selama perjalanan pelayanan ini, saudara, gimana ya saya kok bisa menemukan, ketemu orang yang membenci, gitu. Ketemu lagi orang yang membenci, ketemu lagi orang yang membenci. Kenapa ya? Padahal seharusnya kan Kristus itu kasih. Maka kita itu in Christ dan Kristus di dalam kita, maka yang keluar harusnya kan kasih. Bukan kebencian toh. Oke lah kalau seandainya ya saudara, seandainya mereka berkata, aku tidak mencuri, aku tidak menipu, aku tidak dusta, aku tidak berzina. Tetapi kalau orang itu terjebak dalam kebencian, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, atau melalui mimik wajah. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kamu mengetahui bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ada orang bangga-bangga, aku tidak mencuri, aku tidak berdusta, aku tidak menipu, aku tidak berzina. Tapi ucapannya, sikapnya itu penuh kebencian. Kata firman, dia adalah pembunuh yang tidak memiliki hidup kekal dalam dirinya. Kan bahaya saudara. Karena itu ditegakkan di gereja ini, truth matters, family matters, dan love matters. Ini kasih yang terpenting itu. Kalau orang melihat Paus Fransiskus, yang nampak adalah the smiling Pope, yang senyum, bahkan kemana tangan anak dipegang, dia boleh dihampiri oleh seorang ibu yang hamil, lalu didoakan. Kasih yang nampak gitu saudara. Saya rindukan siapapun yang beribadah di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi. Orang-orang yang mengasihi. Bagi saya saudara, di gereja ini kebencian tidak boleh menang. Kebetulan saya dipercaya Tuhan untuk memimpin. Saya mau sampaikan kepada saudara, di gereja ini kebencian tidak boleh menang. Misal ya, si A dan si B. Si A itu membenci si B, bencinya luar biasa, bencinya luar biasa. Minggirkan si B, minggirkan si B, minggirkan si B. Si B itu seandainya Pak Indra, nggak akan saya minggirkan. Nggak akan. Kebencian nggak boleh menang di tempat ini. Biarlah kasih yang menang, Kristus yang menang di tempat ini. Katakan amin. Banyak orang melempar batu kebencian. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tetap memilih mengasihi. Karena Kristus itu kasih. Yang terakhir. Kenapa sih sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu kok kecintaan kepada Tuhan, kepada pekerjaannya itu kok tipis sekali ya? Kenapa ya? Kasih kepada pekerjaan Tuhan itu kok tipis sekali. Di tahun 12 masuk tahun 13 ini, saya mau beritahu kepada saudara. Analoginya begini. Kalau seorang pria dan seorang wanita, si pria ini mengasihi wanita ini,
Tapi wanita ini menolak cintanya. Dia tidak mencintai. Seberapa kerasnya hati perempuan menolak cinta pria ini, kalau pria ini sebulan kasih dia 75 juta, 100 juta, semua keinginan wanita ini dituruti. Mau mobil dikasih, mau tas dikasih, mau rumah dikasih, mau apa saja dikasih. Lama-lama jatuh cinta enggak wanita ini? Rutin loh ini, dikasih terus loh, rutin loh. Lama-lama jatuh cinta enggak, saudara? Pasti. Batu yang keras itu kena tetesan air itu loh bisa tembus. Hati wanita ini dikasih kasih, pasti tembus. Pasti tembus. Tuhan sudah beri kebaikan-kebaikan kepadamu. Tak terhingga, tak terhitung jumlahnya. Kenapa engkau tidak merindukan dia, tidak mengasihi dia? Karena tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Karena kau mengira semua yang kau nikmati itu hasil usahamu sendiri, bukan pemberian Tuhan. Nah, di ulang tahun 12 ini saya mau beritahu kepadamu saudara, semua yang kau nikmati itu pemberian Tuhan. Dan kalau kau sadar, aku diberi loh, aku diberi. Bahkan nyawanya sudah diberi. Masa engkau enggak akan jatuh cinta kepadanya? Kalau enggak, terlalu. Dan biarlah gereja ini terpenting yang ketiga adalah, harusnya yang pertama ini, yaitu love matters, kasih. Dan 3 hal ini biarlah menjadi pegangan kita, karena pesan-pesan ini kita bawa, dan ayo kita tingkatkan, menegakkan kebenaran lebih kuat lagi, ikatan kekeluargaan lebih kuat lagi melalui ibadah kayak begini, doa malam, atau melalui family blessing, masuk ke sana, dan kasih di atas segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama, haleluya.